Baru-baru ini Dalgona Cindy Challenge benar-benar menjadi viral. Meskipun menjadi acara populer dan menciptakan tren, Squid Game dituduh mencontek. Sebuah konsorsium besar mengadakan permainan. Pemenangnya akan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Bos berpura-pura menjadi orang tua yang sangat lemah. Nuansa film ini seperti film yang dirilis pada tahun 2018. Berjudul Zero The Bravest Money Game. Pulau terpencil, waktu yang terbatas, orang yang sengsara, hanya seorang pemain yang hidup. Pengaturan permainan ini sama dengan film yang dirilis pada tahun 2000. Battle Royale, terutama permainan lampu merah, lampu hijau di game Squid. Sepertinya sama dengan film di tahun 2014 ya. Lihat gambar ini, Anda akan tahu mengapa. Karakter dan lokasi film ini sebenarnya sedikit berbeda. Dan jika Anda menonton film ini sampai akhir, Anda akan tahu mereka tidak sama. Perhatikan, kelopak matanya terbuka. Untuk memperhatikannya, pergerakan permainan lebih baik. Mereka bahkan bisa mati jika berkedip. Aturan permainan ini sangat sederhana. Saat dia menoleh, siapa yang ingin berhenti atau bergerak, kepalanya akan ditembak. Mereka kemudian berubah menjadi kelereng merah. Seorang anak laki-laki tidak berpikir itu adalah permainan yang nyata. Melarikan diri, tapi pintunya terkunci. Saat ini, Satake menyadari ada jam di punggungnya. Waktunya hampir habis. Dan juga ada sebuah tombol merah. Jadi jika dia bisa menekan tombol sebelum waktunya habis, permainan ini akan tamat. Anak laki-laki itu dengan cepat menuju pintu. Dalam sekejap, pintu memutar kepalanya. Semakin banyak orang yang mati, semakin banyak lantainya penuh dengan kelereng merah. Sulit bagi yang selamat untuk berdiri. Satake dan Sun masih hidup. Tinggal beberapa detik lagi. Di saat yang menentukan, Satake membiarkan Sun melompat ke punggungnya. Di detik terakhir, Sun menekan tombol tepat waktu. Satake mengacungkan jempol pada Sun. Tidak terduga, di dalam aturan, hanya orang yang menekan tombol yang menjadi pemenangnya. Sun keluar dari ruangan ini. Dia bertemu dengan Ichika. Dia lari ke lapangan basket. Korban dari kelas lain ada di sini. Anehnya, beberapa yang selamat mengenakan kostum tikus. Tiba-tiba, seekor kucing lucu disingkirkan. Di depan semua orang, kucing itu menunjukkan kepalanya. Makan orang dengan kostum tikus. Sun menyuruh orang lain untuk melepas kostum mereka. Kucing itu tidak melihat ada tikus yang tersisa. Akhirnya ia duduk, menutup matanya. Seorang siswa menarik ketua kelas, berkata padanya bahwa semua itu adalah salahnya saat memaksa orang lain untuk berpakaian seperti itu. Suara ini membangunkan sang kucing. Itu menjulit cakarnya. Siswa itu berlari ke arah Sun dan berteriak, ingin tahu mengapa seperti itu. Dalam sekejap, ia dimakan. Semua orang perhatikan bahwa aturan itu tertulis di lantai. Mereka harus melempar bel keranjang di leher kucing. Pemain terbaik tim basket sekolah yang bernama Yomu melemparkannya. Dia berhasil membuat busur yang indah. Tapi kucing itu menangkap bel dan melempar dengan paksa ke arahnya. Dia tewas. Sun melihat bel. Ia memiliki ide membungkus bel dan bola basket di kostum. Biarkan Ichika melemparkan ke keranjang. Kucing ini tertipu. Sun mengambil kesempatan ini untuk melempar bel. Berhasil, tapi bel tidak masuk ke keranjang. Pada saat ini, Takeru mendekati keranjang. Di saat terakhir, melemparkannya ke keranjang. Permainan pun selesai. Kucing mengumumkan Sun, Ichika, dan Takeru adalah pemenangnya. Itu membuat gumpalan asap putih. Membuat game itu sangat gila. Gadis ini adalah seorang pemain. Ini adalah game paling berbahaya di dunia. Kagome, aturannya sangat sederhana. 4 boneka mengelilinginya. Saat musik berhenti, dia harus menebak nama boneka di belakangnya. Jika ia menebak dengan salah, maka mungkin ia bisa terbunuh. 4 boneka bernyanyi dan menari. Sekarang giliran Sun. Bango dan kura-kura tergelincir. Siapa yang ada di belakangmu sekarang? Kamu adalah Jian Yi. Apa? Ternyata Sun menunjukkan kepada mereka radio dan membiarkan boneka itu berbicara. Bergantung pada lokasinya. Kemudian tahu boneka mana yang ada di belakangnya. Boneka itu berubah menjadi sebuah kunci. Yang selamat ada di sini. Semuanya menggunakan kunci secara bersamaan untuk membuka pintu yang baru. Penyelenggara dari game ini adalah beruang kutub putih yang lucu. Aturannya mudah didapat. Shirakuma,
Ada orang yang berbohong dan mereka harus menemukannya. Dia mengajukan pertanyaan pertama, apakah kalian tahu selalu meninggalkan like sudah menikmati video? Semua orang berkata, tentu saja. Kami menyukainya, tapi beruang itu sangat marah. Salah satunya adalah pembohong, memaksa mereka untuk menembaknya. Semua orang mulai pertengkaran, memilih seorang secara acak. Murid nakal ini sepertinya pembohong. Mendengar ini, beruang itu meninjunya sampai mati. Pertanyaan kedua, apakah kalian sudah menekan tombol follow? Ya, kami sudah melakukannya. Tentu saja. Beruang itu mengatakan bahwa seorang berbohong. Semua orang memilih seorang gadis. Beruang itu membunuhnya sekaligus. Sun sedang berpikir, kemudian berkata pada beruang, kami tidak berbohong, kamu pembohong. Kamu bukan beruang putih, kamu beruang hitam. Beruang itu berubah menjadi penampilan aslinya. Orang yang selamat menghadapi tantangan baru. Mereka berada di kastil kuno. Boneka Matryoshka muncul dan mendekat ke arah mereka, kemudian dipisahkan menjadi versi yang lebih kecil. Yang terbesar, kemudian sedang. Aturan permainan ini sangat sederhana. Peta umpat. Seorang harus melihat wajah yang tersembunyi, kemudian berlari kembali ke home base, menendang kaleng dan menyebutkan nama mereka untuk menangkapnya, tapi yang bersembunyi juga bisa menendang kaleng untuk menyelamatkan yang baru saja ditangkap. Harga untuk pecundang yaitu terbunuh oleh ledakan. Pencari yang menangkap setidaknya 3 yang bersembunyi sebelum malam adalah pemenangnya. Mereka menggambar untuk memilih siapa yang menjadi pencari. Dan orang yang juga mendapatkan jimat keberuntungan adalah Takeru, pria yang kuat. Dia menangkap Ichika dan 2 pemain lainnya dengan mudah. Dia kemudian berdiri di home base, berteriak pada Sun, memaksanya untuk muncul. Tiba-tiba, Sun mengenakan baju besi dan datang kepadanya. Tidak melihat wajahnya maka tidak dihitung sebagai menang. Armor itu sangat berat, sulit bagi Sun untuk bergerak. Takeru mencoba melihat wajahnya. Akhirnya dia mendapatkannya. Dia sangat beruntung. Dia datang ke kaleng. Saat hendak mengucapkan nama Sun, tiba-tiba Sun merantai dia dengan baju besi dan melompat ke air. Tanpa banyak berpikir, ia memaksa Takeru untuk ditarik bersamanya. Sun naik kembali dan keduanya berlari menuju kaleng. Permainan telah berakhir, toplesnya tidak meledak. Boneka itu berubah menjadi bentuk pertamanya. Tidak ada ledakan. Sebenarnya kami berbohong. Kami ingin bermain dengan kalian. Hadiahmu adalah es loli ini. Semua orang merasa lega. Sun dan Ichika berencana untuk pergi ke restoran setelah permainan ini. Tapi dalam sekejap, dia menyadari nasib mereka ada di batang bambu. Game ini sangat acak. Di akhir, Sun dan Takeru hidup. Permainan ini memberitahu kita bahwa saat mulai sesuatu, jangan terburu-buru menikmati hadiahnya. Atau jika tidak, itu akan membuatmu membayarnya. Jika kamu telah menonton film ini, bagaimana menurutmu? Oke, bagaimana kawan-kawan? Sangat terhibur kan? Oke, semoga terhibur ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya, ada kekurangannya, itu adalah kebodohan saya dan kekhilafan saya sendiri. Dan saya Lananging Jagat pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.